Ya, saudara sekalian, mari kita akan mendasari pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Saya mengambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Kita akan membaca Roma dari pasal 1 ayat 1 sampai 4, lalu kita sambung ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-4, lalu kita sambung ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan demikian. Salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikhususkan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu ayat 13 sampai ayat 17 firman Tuhan demikian. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Saudara sekalian, berbahagialah saudara yang membaca, merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya. Kita melihat pada pagi hari ini, saya membawakan di tengah-tengah saudara satu perenungan khotbah hari ini dengan tema bulanan kita, yaitu Injil adalah kekuatan Allah. Ya, saudara sekalian, kita akan menghayati bagaimana Injil itu adalah kekuatan Allah ya, untuk menyelamatkan, ya, kekuatan untuk menyelamatkan, bukan kekuatan untuk membinasakan atau menghancurkan atau merusak, tetapi kekuatan untuk menyelamatkan. Nah, saudara sekalian, beberapa hal menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu tentang Injil yang adalah kekuatan Allah itu. Bagaimana kita menghayatinya. Nah, jadi kita pagi hari ini menghayati Injil adalah kekuatan Allah. Nah, saudara sekalian, kata Injil itu ya, itu sangat menarik sebenarnya, ya, karena artinya itu kabar baik, ya, ya, kabar baik, kabar sukacita, ya, kabar sukacita bagi kita semua. Ya. Tetapi bulan-bulan ini, ya, khususnya selama kira-kira 6 bulan paling tidak ya, 6 bulan lebih ya, kita tiap hari dicekoki dengan berita-berita yang tidak baik, ya kan? Memang kenyataannya ada hal yang tidak baik, ya. Ditambah begitu, beritanya itu seringkali ditambahi kurang baiknya, ya, ya namanya itu hoax, ya. Dengan berita-berita model begitu kita biasanya menjadi tambah pontang-panting hidupnya, ya kan? Kesana kemari, dilempar kesana kemari, ya kan? Kamu nggak boleh kesana, nggak boleh kemari, di rumah saja, ya kan? Pakai masker, cuci tangan, ya kan? Kayak pelajaran SD dulu, ya, ya. Masuk SD dulu gitu ya. Kalau perlu, ya, kalau saya masih ingat itu, ya. Datang ke sekolah tiap hari Senin, ya. Kalau tiap hari Senin itu diperintah oleh gurunya, ya kan.
bawa tongkat itu ya. Gurunya bawa tongkat dari bambu yang sudah dihalusin gitu ya. Lihat kukunya. Gitu ya. Kalau dilihat kukunya hitam dan panjang, itu dapat jatah. Satu ketuk. Tak. Ada kawan-kawan yang kadang-kadang begini. Ya, hitam. Ya. Gurunya siap ngetok. Ya. Lalu ketika gurunya ngetok, tarik. Nggak kena, nggak kena. Tetapi pukulannya jauh lebih keras bila begini itu. Ya. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, oke lah ya, situasinya barangkali ya, kurang menguntungkan kita. Situasinya kurang memberikan dukungan kepada kehidupan kita. Tidak memberikan dukungan dalam kita membuat kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkualitas, barangkali demikian, karena banyak gangguannya itu. Namun saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, berita Injil tidak boleh luntur daripada situasi dan kondisi. Berita Injil selalu dinyang-nyangkan, didengungkan terus-menerus. Nah, mari saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk merenungkan bagaimana menghayati bahwa Injil itu kekuatan Allah. Ya. Yang pertama saya mengajak saudara menyadari bahwa kita mesti mengenal Allah lebih dalam lagi. Ya. Pengenalan akan Allah lebih dalam lagi. Mengenal pribadinya, mengenal karyanya, mengenal sifat-sifatnya, mengenal kasihnya, dan di situ juga disatakan kuasanya, disebutkan kuasanya ya. Kalau dalam ayat 16 disebutkan kekuatan ya. Kalau di dalam ayat yang berapa tadi? Itu ada kuasa, yang berkuasa ya, yang di situ berkuasa. Ayat yang keempat, pasal 1 ayat 4 itu disebutkan berkuasa. Kalau ayat 16 itu disebutkan kekuatan. Itu dari akar kata yang sama, yaitu seperti dinamo ya, dinamik ya, dynamos ya. Kalau itu kita perhatikan ya, maka ada barang namanya dinamo itu ya. Dinamo itu menyimpan kekuatan, itu ada powernya di situ. Nah, saudara sekalian, pengenalan akan Allah, kalau kita membaca apa yang ditulis di surat Roma ini tadi, kita juga sebenarnya diajak oleh Rasul Paulus, lalu kita melihat apa yang dikatakan oleh bapak-bapak gereja dalam sejarah gereja, itu menyebutkan pengenalan akan Allah Tritunggal. Ya. Ya, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebab di situ kan dilibatkan juga ada Roh Kudus berkarya, terlibat, dan juga anaknya, yaitu menyebut Kristus, dan situ juga disebutkan dengan yang telah dijanjikannya, itu dijanjikan oleh Tuhan. Ya. Nah, jadi ini secara tidak langsung, ya, saat tidak langsung karya Allah dari Tritunggal itu nyata. Nah, saudara sekalian, saya akan mengajak saudara melihat sedikit ya dari kenyataan survei. Ya. Belum lama ini, saya menerima berita bahwa ada sebuah survei kepada 300 anak-anak muda. Ya. 300 anak-anak muda Kristen. Notabene-nya Kristen. Ya. Lalu dalam survei itu ya dimohon untuk mengungkapkan ya tentang Allah Tritunggal pada 300 anak-anak muda. Nah, saudara sekalian, jawaban bisa dipertanggungjawabkan kira-kira berapa? Ya, ini ada data dari data itu kira-kira ada orang. Kita pikirkan baik-baik ya. Dari 300 orang ada 10 orang. Jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, saudara
yang dikasihi Tuhan, memang ini mungkin dari sisi rasio pengetahuan, ya. Tetapi bukankah ini juga sesuatu yang memprihatinkan dalam hidup? Kita juga kurang menghayati, kurang mengetahui, kurang memiliki dasar yang kuat, kurang memiliki pengetahuan yang cukup akan pengenalan kepada Tuhan, ya kan? Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang Kristen yang imannya kokoh kalau pengenalan kita akan Tuhan terlalu minim, ya. Ini akan menjadi gampang terombang-ambingkan. Dan saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kalau demikian orang bisa memprediksikan, maka kekristenan selanjutnya mungkin ini akan menjadi bahan cerita lelucon saja, ya kan? Karena kita kurang memberikan perhatian yang cukup kuat dan cukup mendasar terhadap kekristenan, penghayatannya, ya kan? Atau mungkin generasi-generasi mendatang akan mempunyai sejarah, oh ini kakek-kakek saya ini dulu pergi ke gereja, ya. Lalu mereka suka kebaktian dan cerita-cerita saja lucu-lucu begitu, ya kan? Tiap-tiap pagi datang ke gereja, ya. Dan masa pandemi berada di rumah, ibadah dari rumah, ya, mengenal Tuhan katanya. Ini bisa menjadi sejarah yang menyedihkan kalau kita tidak bersungguh-sungguh dalam pengenalan akan Tuhan. Ya. Nah, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, oleh karena itu mari kita menghayatinya dengan sebaik-baiknya. Kita ingat sebaik mungkin dalam berita Injil itu yang adalah kekuatan Allah. Ya. Kita diperhadapkan, kita dipertemukan dengan Allah yang menyatakan dirinya. Dengan Allah yang memperkenalkan dirinya kepada manusia. Allah yang membuka diri untuk dapat dikenali oleh manusia. Maka saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita datang kepada Tuhan, marilah kita pastikan bahwa kita memang betul-betul rindu kepada Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini sebenarnya paling kehidupan, sebenarnya yang paling menarik di dalam kehidupan itu. Kita bertanya pada diri kita masing-masing. Masa-masa sekarang ini sebagian orang tidak tertarik dengan gereja. Karena atau sesuatu yang tidak mendukung, memberi dukungan kepada keamanan atau kesehatan diri. Ya, okelah saudara sekalian. Ya. Itu menjadi bagian yang bisa kita sedikit renungkan. Nah, saudara sekalian, saya mengajak saudara semua, kita sebagai umat Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan, memang sungguh amat rindu datang kepada Tuhan. Sungguh memiliki kerinduan yang dalam, ya, kerinduan yang dalam untuk datang kepada Tuhan. Rindu datang kepada Tuhan padahal itu belum, ya, tahap yang harus kita jalani untuk kita memiliki satu ibadah yang sejati. Ya. Ini belum mewakili ibadah yang sejati, tetapi ibadah yang sejati pasti didasari dengan kerinduan datang kepada Tuhan, pasti demikian. Nah, saudara sekalian, Rasul Paulus menjadi rasul yang sungguh-sungguh berdiri tegak pada apa yang dia yakini. Walaupun Rasul Paulus kadang-kadang juga harus sendirian. Walaupun Rasul Paulus harus menghadapi konsekuensi daripada kehidupan imannya. Nah, saudara sekalian, ini yang pertama, karena Rasul Paulus tahu persis, ya, apa itu Injil, apa itu kabar kesukaan, ya, yang mana telah diberitakan sebenarnya, ya, sebelumnya. Injil yang sebelumnya sudah dinubuatkan, ya. Tadi dalam ayat-ayat pertama kita membaca hal itu. Nah, saudara sekalian,
Lalu hal yang kedua, bagaimana kita menghayati bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Ya. Itu kita dimampukan mengenal diri tentang kehendak dan panggilan Tuhan. Kalau ayat pertama tadi menyebutkan begini. Ya. Dari Rasul Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi Rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil. Ya. Jadi itu Rasul Paulus dikenal sebagai hamba Kristus Yesus. Ya. Bukan hanya itu, tapi juga dipanggil untuk menjadi rasul. Ya. Tugasnya apa? Ya. Tugas khususnya untuk memberitakan Injil. Ya. Nah, saudara sekalian, jadi kasih Tuhan Yesus, ya, ini sangat menarik ya. Disebutkan sebagai hamba Kristus, diutus, ya, dipanggil menjadi rasul, diutus memberitakan Injil. Ini bukan semata-mata kemauan atau profesi Paulus, tetapi karena oleh kuasa Kristus. Oleh kuasa Kristus, Rasul Paulus menghayati hidupnya demikian. Nah, saudara sekalian, pada saat itu Rasul Paulus juga sebenarnya banyak mendapat tekanan. Ya, ketika menyatakan bahwa dia adalah hamba Kristus, bahwa dia dikhususkan, ya, dipanggil untuk menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil. Ya. Pada saat itu Rasul Paulus juga menghadapi atau mendapat banyak tekanan, ya, baik dari orang Yahudi maupun orang-orang Yunani atau orang-orang di Roma, atau bahkan juga Rasul Paulus melihat kenyataan bahwa di dalam jemaat, kalau kita baca semua ya, dari pasal 1 sampai pasal terakhir kitab Roma itu, ya, pasal berapa itu, 16 ya, itu Rasul Paulus juga melihat kenyataan bahwa di dalam jemaat itu ada sebuah perpecahan. Nah, ini yang sampai sekarang menjadi kendala bagaimana gereja kadang sulit untuk menjadi berkat, kadang sulit untuk menjadi terang bagi dunia ini. Karena adanya keterpecahan, perselisihan. Ya, kalau saudara dan saya membaca pasal yang terakhir. Ya. Nah, saudara sekalian, kita melihat hal itu ya. Pasal 16 itu ya, dalam pasal 16 memang ada kondisi dalam keadaan jemaat mengalami situasi keadaan yang kurang baik karena adanya perpecahan, perselisihan. Nah, mungkin itu karena kedagingan mereka, ya. Mungkin juga karena ada yang mengacau pelayanan. Mungkin juga karena adanya gangguan-gangguan dari setan barangkali demikian. Nah, itu bisa saja terjadi. Apapun bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan dengan adanya banyak gangguan itu. Namun saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus ya tidak mundur ya. Tidak mundur karena mengerti kehendak dan panggilan Tuhan. Ini ya, saudara sekalian, kita kalau melihat betapa rindunya Rasul Paulus itu untuk bertemu dengan jemaat Tuhan. Namun waktu itu memang masih ada penghalang. Ya. Saudara sekalian, mungkin juga seperti kita sekarang ini ya, kita pengen rindu ketemu, tapi sering ada penghalang. Ya. Yang menghalangi apa sih? Ya? Yang menghalangi nggak kelihatan, nggak kelihatan secara kasat mata ini. Oh mungkin ini jauh lebih rumit ya, rumit sekarang ini. Namun saudara sekalian ya dikasihi Tuhan, oke lah itu ada, tetapi kita jangan ya. Jangan menjadi surut dalam pengenalan kita akan Tuhan. Jangan menjadi surut karena kita dimampukan untuk mengenal diri kita dan mengenal panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Paulus juga sangat rindu. Ya. Tadi ayat 11 ya, tidak saya baca untuk kita semua tadi, tapi saya memberi catatan dari ayat 11 itu, berbunyi demikian, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani ya, kepadamu guna menguatkan kamu. Nah, saudara sekalian, ini kerinduan daripada Rasul Paulus ya. Seorang rasul yang begitu rindu ya, menguatkan hati orang-orang yang ada di Roma, menguatkan hati dan juga memberikan karunia rohani. Nah, saudara sekalian jadi kasih Tuhan, ini adalah kerinduan Paulus ya. Lalu ada lagi kerinduan Paulus pada waktu itu, yaitu kerinduannya adalah
ayat 15. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Ya. Rindu memberitakan Injil di Roma. Nah, saudara sekalian, penghayatan Rasul Paulus dengan kerinduan bertemu jemaat walaupun terhalang masih terhalang. Ya. Kerinduan untuk memberikan karunia rohani itu berarti apa? Menguatkan. Ya. Ya, di tengah-tengah pandemi sekarang ini kita mesti saling menguatkan, ya, saling menguatkan. Di tengah-tengah situasi zaman sekarang ini, tiap hari kita dapat menguatkan satu dengan yang lain, ya. Entah melalui renungan harian, ya kan. Nah, ini kalau di kaum pria itu juga selain renungan seringkali berbagi bercanda, ya kan, bercanda. Ya. Daripada bercandain orang lain, ya bercanda di WA group saja, ya, di WA group saja. Karena kan banyak berkerumun nggak boleh, belum boleh, ya. Kita masih masa PSBB ini, ya, sampai tanggal berapa? Tanggal 10, ya, tanggal 10 Oktober nanti, ya. Nah, saudara sekalian, kembali pada apa yang terjadi pada diri Paulus, dan Rasul Paulus waktu itu betul-betul memahami keberadaan dirinya sebagai rasul yang dipanggil oleh Tuhan. Sehingga hidupnya itu menjadi kehidupan yang berarti. Dan bahkan Paulus juga merasa bahwa dirinya itu orang berhutang. Saya itu cari-cari, kapan ya Rasul Paulus itu berhutang gitu ya. Tadi ada ayat begitu kan, ayat 14 ya. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Baik kepada yang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Hutangnya kapan? Tapi yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah apa? Yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah memberitakan Injil itu kepada mereka, lalu menguatkan mereka, memperlengkapi mereka. Ya. Nah itu disadari oleh Rasul Paulus, ya. Kalau itu Rasul Paulus mengatakan sebagai hutang, ya, berarti apa? Dia merasa berkewajiban melakukan itu. Ya, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, ya. Saya pengen lihat dari saudara, siapa yang tidak pernah hutang. Ya. Ya. Enggak ada, ya. Kita pernah berhutang semua, ya kan. Nah, kewajiban kita apa? Menyelesaikan. Itu adalah kewajiban kita. Ya. Bagaimanapun, ya. Tapi memang ada hutang yang tidak bisa kita bayar, yaitu dosa-dosa kita. Maka Tuhan Yesus datang ke dunia ini, diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, Rasul Paulus mengatakan, ini antara lain ya, berhutang kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Ya kan? Dan ini kepada teman-teman yang terpelajar, ya, saya menyapa sedikit spesifik ya, kepada teman-teman yang terpelajar, artinya ada teman-teman, saudara, ya, saudara-saudara sekalian yang terpelajar, maksudnya saudara-saudara yang mengenyam bangku sekolah sampai tingkat tinggi, ya kan. Nah, saudara sekalian, itu saudara punya kewajiban, ya, mengembangkan ilmu saudara, ya kan. Ilmu yang saudara miliki itu disumbangsikan, ya, diabdikan, ya, diabdikan dalam hidup ini, ya. Karena itu berpadanan sesuai dengan karya Tuhan, penyelamatan Tuhan dalam hidup saudara. Nah, saudara sekalian, di dunia ini kan selalu bertambah-tambah, ya, bertambah-tambah banyak persoalannya, bertambah-tambah pergumulannya, maka ilmu saudara itu digunakan untuk mengatasi berbagai macam persoalan yang sedang terjadi ini. Ya. Nah, dengan pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, ya, kalau hanya sekolah tinggi-tinggi saja, ya, tanpa memperhatikan dan tidak mengasah hati nurani saudara, ya, ini akan membawa akibat yang boleh dikatakan menjadi fatal. Ya. Pertanggungjawabannya kepada Tuhan. Ya, pertanggungjawabannya kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, kemudian saya langsung aja ya, hal yang ketiga. Ya. Ini kalau tentang kepada yang terpelajar ini, itu ya, kita kembangkan kalau di gereja kan ada kru, ada keluarga muda, ya. Ini kayaknya Koko siapa nih? Koko yang di depan ini ya.
Saya tidak sebut nama deh, nanti kalau malu pasti akan bergabung. Gitu ya Kok Yosi ya, ya nanti. Kalau Kok Yosi. Ya, nah saudara sekalian, saya akan mengajak saudara melihat bagian yang ketiga, bagaimana menghayati itu ya, menghayati bahwa Injil itu adalah kekuatan daripada Allah. Karena Injil itu kekuatan Allah, maka kita dimampukan mengenal dan menerima keselamatan serta pembenaran. Ya. Ayat 16 dan 17 menjelaskan kepada kita demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang-orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Jadi ini ada dua topik besar sebenarnya, yaitu tentang keselamatan dan pembenaran. Ya. Kita diberikan anugerah Tuhan keselamatan. Dan kita dianugerahi oleh Tuhan karena diperhitungkan keimanannya, maka kita mengalami pembenaran daripada Tuhan. Di dalam Injil itu ada kebenaran yang dinyatakan. Nah, saudara sekalian, Rasul Paulus, ya, seorang rasul yang tadi dia mengatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh, ya, keyakinan yang kokoh. Di terjemahan lain dikatakan dia tidak malu, gitu ya. Yang kokoh itu tidak malu. Ya. Nah, saudara sekalian, apa ya hubungannya ya kok kokoh tapi tidak malu ya? Saya punya pengalaman waktu di SMP dan SMA. Ya. Biasa satu kelas itu kira-kira sekitar 40 anak ya, kadang-kadang kurang sedikit ya, satu kelas itu. Ya. Kalau SMP sekitar 35 gitu ya. Satu kelas sekitar itulah gitu ya. Nah, jelaskan hari-hari masuk pertama ya, itu biasanya guru bertanya ya dan memohon kejujuran kita ya. Setelah kena di absen ya, di absen nama-namanya, lalu ada juga ini pernyataan diri gitu ya. Dari apa yang disampaikan oleh guru itu kita disuruh angkat tangan ya. Nah, saudara sekalian, apa itu pernyataan guru ya? Nah, anak-anak, siapa di sini yang beragama Kristen? Nah, gitu ya. Nah, saudara sekalian, kalau sudah ngomong agama Kristen, disebut agama Kristen, coba tunjuk tangan ya. Biasanya gimana saudara sekalian? Tunjuk tangan itu begini ya. Saya itu kadang-kadang memperhatikan ya. Ini saya pikir dengar apa enggak ya, gitu ya. Gurunya ngomong gitu tuh dengar apa enggak? Masa tunjuk tangan gini? Pelan-pelan ya. Pelan-pelan ini ya. Ya biasanya kan satu kelas itu paling sekitar 5 orang yang Kristen, nah gitu kan. Dari sekian banyak anak itu ya. Kadang-kadang aja saudara sekalian, mau angkat tangan aja terasa berat. Ya. Jadi orang Kristen mau angkat tangan aja menyatakan dirinya Kristen masih berat ya. Malu, takut atau apa ini ya kan. Itu baru angkat tangan, belum disuruh angkat kaki. Wah, ya, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian ini masih kayak begitulah ya. Sikapnya terhadap apa yang diakui malu-malu. Mungkin di rumah memuji Tuhan atau di gereja sebagai remaja atau sekolah minggu nyanyinya kenceng-kenceng ya. Tapi di hadapan sana masih malu-malu. Kita contoh Rasul Paulus ya. Dia punya keyakinan yang kokoh dan itu mempunyai arti tidak malu ya, mengakui Tuhan ya. Ya saudara sekalian, saya juga kadang-kadang membayangkan gini ya. Saya tadi berpikir gini, kalau Tuhan Yesus ya, saya membayangkan ada Tuhan Yesus, ada saya, lalu ada setan gitu ya. Lalu setan tanya kepada Yesus, ya, Tuhan Yesus ya. "Wahai Yesus, ya. Apakah ini ya, si Sulio ini benar-benar anakmu? Benar-benar percaya kepadamu?" Ya kan? Dan apakah dia benar-benar anakmu? Lalu jawab Tuhan, lalu si iblis ngomong, "Yesus, katakan ya,
Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Nah, Iblis kan hafal toh ayat-ayat Alkitab, ya kan? Kita kalah loh, ya kan? Lalu waktu itu saya membayangkan, ya Tuhan Yesus mau angkat tangan, tapi masih toleh-toleh gitu. Nah kita rasanya bagaimana coba? Ya kan? Nah saudara sekalian yang dikasih Tuhan, mari kita menghayati ya, bahwa Tuhan Yesus melaksanakan semuanya itu dengan cara yang sempurna, ya. Cara yang sempurna, menyelamatkan kita, dia tidak sembarangan. Dan pada waktu itu Rasul Paulus juga mengingat, karena situasi waktu itu juga kalau orang percaya kepada Yesus, banyak ada orang menertawakan juga, ya. Kenapa? Karena Yesus mati digantung di atas kayu salib, mengakui dia sebagai Tuhan, kamu gak malu, ya. Banyak orang menertawakan juga. Itu dianggap juga ajaran yang aneh, ya. Namun saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus dengan kokoh, ya, dengan kokoh menghayati kehidupan imannya, ya. Dia tidak malu, ya, tidak malu dalam iman keyakinannya kepada Kristus, dan tidak memalukan, ya, tidak memalukan. Nah, saudara sekalian, ini kita bisa melihat, ya, bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan Rasul Paulus, dan tentunya juga kita rindu hal itu nyata dalam hidup kita. Nah, saudara sekalian, ketika Rasul Paulus menghayati itu semua, maka Rasul Paulus juga menghubungkan karya keselamatan itu di dalam setiap langkah hidupnya. Dia juga mempertaruhkan seluruh hidupnya dalam perjalanan hidupnya, dalam penginjilannya, itu di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Dia mau mempertanggungjawabkan semuanya itu. Dia juga rindu semuanya bisa banyak orang, ya, banyak orang bisa terjangkau dengan pemberitaan Injil. Ya. Begitu gigih dia melakukan itu. Dan bukan hanya tentang keselamatan setelah ada di dalam dunia ini, tetapi juga keselamatan ketika menghayati setiap langkah apa yang ada di dalam dunia ini, ketika berada di dalam dunia ini. Saya selalu serukan ini kepada saudara. Saudara jangan, dan saya jangan hanya puas Tuhan nanti menyediakan surga. Tuhan sudah lakukan itu semua untuk kita. Jangan ragu, jangan ragu. Sudah beres, itu dibereskan oleh Tuhan. Ya kan? Masih ingat ya, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat. Tapi saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kita juga mesti sungguh-sungguh, mesti juga serius menghadapi dan menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Dengan sebaik-baiknya, memelihara kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Nah saudara sekalian, oleh sebab itu kita juga sekali lagi saya mengatakan kita harus jaga baik-baik kehidupan kita. Kita jaga baik-baik kesehatan kita. Ya. Kita jaga baik-baik keluarga kita. Ya. Kita jaga baik-baik rumah tangga kita. Ya. Kita jaga baik-baik perekonomian kita. Ya. Semuanya dijaga baik-baik supaya apa? Supaya selamat ya, selamat dalam arti kan pengaturannya benar dan juga dapat dikelola dengan sebaik-baiknya. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kemarin hari Jumat ya, saya mengikuti salah satu seminar webinar ya, karena melalui online, ya, melalui online. Salah satunya ya, penyataan dari seorang ibu, itu namanya Ibu Carlot ya, itu mengatakan demikian dalam seminarnya itu, bahwa orang zaman sekarang ini memang saya pikir aneh ya, karena apa? Dari hasil surveinya ya, dari hasil survei masa pandemi ini ya kan. Ini satu contoh orang kurang memperhatikan keselamatan keluarga, keselamatan hidupnya. Ya. Kurang menjaga ya, keberadaan hidupnya. Yaitu apa? Didapati bahwa tingkat perselingkuhan itu meningkat. Yang bener aja saya pikir gitu ya kan. Loh, masa pandemi, bukankah pemerintah menyerukan stay at home? Ya kan? Loh, ini orang bahasa bagaimana ini bisa terjadi? Ya kan? Tapi itu realitanya demikian, saudara sekalian.
Nah itu berarti apa yang sedang terjadi sekarang ini? Kuasa-kuasa perusak gitu, begitu kuatnya di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu kita perlu kuasa itu ya, kekuatan daripada Allah itu senantiasa nyata dalam hidup kita. Bukan hanya nanti, sekarang ini. Oleh karena itu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghayati keselamatan yang daripada Tuhan itu. Kekuatan Allah yang menyelamatkan hidup kita itu ya, nyata dalam setiap langkah hidup kita. Dan kita menyadari bahwa itu memang memerlukan satu perjuangan. Tapi jangan takut bahwa ada Roh Kudus yang senantiasa menolong kita. Tuhan Yesus sudah melakukan itu sampai mati di atas kayu salib. Kasihnya yang besar kepada kita semua. Dan kita rindu bagaimana kekuatan Allah itu nyata dalam hidup kita hari lepas hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita akan bersama-sama menyambut perjamuan Tuhan pagi hari ini. Kita akan berdoa lebih dahulu dan kita akan lebih dulu angkat satu pujian di hadapan Tuhan.